mengenai anggaran khususnya, yaitu belum dapat diterimanya usulan penambahan pagu indikatif bagi RKA Komnas HAM tahun 2025. Tentu kami menyadari memang ada budget constraint yang dihadapi oleh negara kita untuk mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelaksanaan fungsi dari Komnas HAM. Kami tetap optimis Pak bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini masih ada hal-hal yang bisa diperkuat atau ditambahkan bagi Komnas HAM agar ke depan kami tidak terseok-seok, tidak hanya dalam memberikan layanan bagi masyarakat, tetapi terutama dalam memenuhi hak-hak dari pegawai Komnas HAM. Memang beban utama dari anggaran kami pada tahun 2025 apabila tidak ditambahkan adalah anggaran untuk pegawai, dalam hal ini gaji. Hal ini sudah kami hadapi sejak tahun 2024 ini Pak. Tahun 2024 ini kami defisit anggaran untuk gaji sebesar 6,3 miliar. Dan itu harus kami tutupi dengan menggunakan anggaran non-operasional. Artinya anggaran untuk pelaksanaan tusi Komnas HAM. Oleh sebab itu maka izinkan kami tetap berharap bahwa setidaknya untuk tahun 2025 anggaran untuk biaya pegawai itu dapat ditambahkan. Karena ini masa transisi tentunya sangat deg-degan ketika kami mengenali bahwa anggaran untuk Komnas Perempuan pada tahun 2025 seperti juga anggaran di beberapa kementerian lembaga lainnya memang berkurang. Tapi karena kami mungkin sudah mungil dari awalnya postur anggarannya, ketika dia berkurang itu berasa sekali, kurangnya 12%. Padahal anggaran tahun yang berjalan pun masih kurang. Tahun berjalan 2024 ini kami bekerja dengan 34M yang sebetulnya saat ini masih berproses dengan Kementerian Keuangan untuk meminta anggaran belanja tambahan sebesar 5,3M untuk membayar gaji dari bulan Agustus sampai Desember. Jadi ini berjalan 2024-nya kekurangan ini. Bahkan kalaupun dikonversi, tadi kan diminta penyesuaian, semua program Komnas Perempuan 2024 dikonversi menjadi anggaran untuk itu pun tak cukup. Jadi kami kalau terus-menerus diminta untuk penyesuaian, kami selalu kebingungan, yang mana lagi yang mau kami sesuaikan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, para mitra yang sangat saya hormati, teman-teman dari KPK, LPSK, Komnas HAM, juga Komnas Perempuan. Saya sama dengan Ibu Adi tadi itu. Ketua, ini tanggal 4. Tanggal 9-10 tadi kira-kira ada harapan lah, meski kecil gitu ya. Tapi saya kira tidak boleh menyerah. Saya ingin juga mengapil Ketua dan kita semua untuk meneruskan apa yang dimintakan oleh teman-teman yang memang tidak bisa di-skip karena memang itu kewajiban. Apalagi sampai tadi saya harus sebut ini Komnas Perempuan nanti bulan Juni itu sudah darurat Komnas Perempuan karena sudah habis gajinya untuk transisi yang terbaru. Sebaliknya juga nanti tanggal 20 Oktober udah rezim baru juga. Jadi ini sama-sama baru semua, tapi fiskal anggaran kita memang sempit sekali. Tak ada lagi pilihan ini kalau Pak Ketua ngajak kita bicara tentang angka-angka. Saya tidak tahu apakah masih bisa untuk kita lakukan yang terbaik. Nah, saya agak memprovokasi lah teman-teman dulu sedikit gitu. Bahwa ruang publik di ruang sana, di luar sana tahu bahwa anggaran kita tak cukup untuk memberi dukungan kepada kita di tengah-tengah waktu berapa hari ke depan ini. Kalau teman-teman yang mendukung KPK, mendukung LPSK, mendukung Komnas HAM, mendukung Komnas Perempuan, masyarakat, dan ada di luar sana, inilah keadaannya begitu, supaya masih ada waktu yang singkat ini. Saya harap itu, saya kira kekuatan civil society ada di situ, sehingga juga kami yang di Komisi 3 ini juga melakukan upaya yang terbaik menjelang tanggal 10 itu. Jangan khawatir Bapak dan Ibu semua, kami teruskan ini sejak kemarin pagu indikatif itu, tapi belum semua kita dapatkan, terutama yang satu klaster yang datang hari ini kok satu pun tidak ada yang dikabulkan begitu. Jadi saya betul-betul
Ini urusan Komisi 3 ini, yang menurut saya ke Badan Anggaran kita harus suarakan ini. Apalagi, ini kalau untuk teman-teman di KPK, saya berharap sekali memang di penekanan pada program sumber daya manusia sejak 2 tahun terakhir saya serius betul tentang monitoring yang menurut saya pencegahan itu, terutama di proyek-proyek strategis nasional yang ribuan triliun. Kalau diomongin seperti itu kan butuh SDM-SDM yang tadi akan merekrut, melatih dan seterusnya. Saya agak pesimis jadinya kalau angka untuk itu saja tidak dipenuhi. Tapi untuk apa juga ini kita dalami nih ke sisi pimpinan. Saya hanya minta dari fraksi Partai Demokrat, kita di Komisi 3 sama-sama lagi meminta ke Badan Anggaran agar minimal, setuju tadi Ibu Ade, gaji dan hal-hal yang tadi sangat prinsip itu harus dikabulkan. Untuk program mungkin bisa volume yang kita kurangi, misalnya pelatihan ASN itu 1.000 orang, oke, bisa dikurangi setengah misalnya, masih bisa lah. Tapi untuk gaji saya sepakat tidak boleh sama sekali di skip, malah harus dikabulkan. Nah sekarang tinggal pimpinan, apakah kita mau rame-rame ke Banggar? Ayo pimpinan, saya dampingi untuk ini, dan teman-teman juga nanti juga harus melakukan hal yang sama, karena ini urusan kita bersama sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum. Kalau ini juga nggak kita kasih penekanan, saya kira miris juga buat kita. Saya berempati untuk teman-teman semua. Ketua, masih ada 5 hari lagi. Habis ini nanti kita skors lagi untuk besok. Kita bicara ke Banggar aja lah rame-rame Komisi 3 gitu, untuk membawa soal yang dirasakan oleh teman-teman.